Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar kelas kata yang pertama, namanya pronoun atau kata ganti. Apaan tuh? Cara pakainya gimana? Dan aplikasi di TOEFL kayak gimana? Kita bahas sekarang semuanya. Oke? Tonton sampai habis ya. How are you guys? I'm fine, thank you. And you? Yes. Balik lagi di channel belajar TOEFL kesayangan kita semua bareng Kak Nugi. Buat teman-teman yang mau TOEFL-nya di atas 500 skornya dan mau belajar bahasa Inggris bareng, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya, pokoknya loncengnya diklik biar nggak ketinggalan ketika kakak udah upload video baru. Dan jangan lupa dengan campaign kita semua apa? We Love Grammar. Di video sebelumnya kita kan udah bahas tentang kelas kata, dan seperti biasa kakak udah kasih contoh latihan soalnya di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang belum tonton videonya bisa langsung diklik di sini dan dicoba dikerjain soalnya, cari yang salah pokoknya dan jawabannya tulis di kolom komentar. Oke? Nah, kita review dikit. Kemarin kita udah tahu kelas kata itu ada apa aja. Yang pertama adalah P-nya itu adalah pronoun, terus A yang pertama itu adalah adjective, terus ada N-nya itu adalah noun dan conjunction, lalu adverb, dan yang terakhir adalah preposition, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah pronoun atau kata ganti. Let's go. Nah, sekarang kita akan bahas pronoun itu kayak gimana, makanya gimana, dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti biasa, kita sekarang akan belajar namanya pronoun. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya adalah kata ganti. So, dari nama aja sih kita udah tahu yang namanya kata ganti. So, artinya ini menggantikan sesuatu. Jadi kalau biasanya teman-teman kalau ditanya pronoun itu apa, mungkin masih bingung. Tapi kalau udah ada yang nyeletuk misalnya, itu ayu, ayu, we, they, he, she, it, misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu pronoun juga. Jadi, yang teman-teman sebutin yang I, we, they, he, she, it itu adalah pronoun sebagai subjek ya. Jadi apa aja? I, terus you, we, they, he, she, dan it. Good job. Nah, pronoun juga itu bisa diganti, bisa juga sebagai objek, maksud kakak. Ya, jadi I-nya menjadi apa? Jadi me, you-nya tetap you, we-nya jadi us, they-nya jadi them, he-nya jadi him, she-nya jadi her, dan it-nya tetap it. Oke? Nah, nanti teman-teman akan tahu yang namanya kepunyaan. Jadi nanti, tapi kakak harus kasih tahu istilah aslinya dulu. Namanya itu adalah possessive. Oke, jadi kalau kakak ngomongin possessive, itu artinya kepunyaan. Nah, kepunyaan yang pertama itu namanya adalah possessive adjective namanya. Oke, yang seperti apa? Yang kayak my, terus apa? Your, terus ini apa? Our, terus ini their. Yang ini apa? His. Yang ini her. Dan yang ini adalah its. Nggak pakai apostrof ya, kalau itu beda. Nah, kenapa kakak garis bawain kayak gini? Karena sebetulnya ini tuh sebuah kepunyaan, tapi dia itu tugasnya sebagai adjektif juga. Nah, nanti kita akan belajar juga habis ini. Adjektif itu tugasnya menjelaskan noun selalu. Jadi ini, si my ini dia harus ada noun yang ngikutin ya, selalu. Nggak mungkin nggak. Jadi sampai kapanpun teman-teman nggak akan pernah nemu misalnya I love my. Nggak mungkin. Pasti ada my apa, your apa, our apa. Gitu. Karena ini, di sini dia pasti ada noun-nya. Beda sama yang satunya lagi, nama kerennya adalah possessive pronoun namanya. Ya, kalau possessive pronoun itu dia nggak usah lagi pakai noun, karena dia artinya udah kayak milikku, miliknya, milik dia, milik mereka, dan lain sebagainya. Yang kayak gimana itu? Kayak mine, terus ini yours, ini ours, ini theirs. Ini gimana? His gitu, 2 harokat. Nggak ya, kalau ini langsung aja his. Yang ini hers, dan lain sebagainya. Ini nggak ada. Gitu. Nah, seperti biasa teman-teman juga udah tahu kan cara pakainya gimana. Kalau misalnya subjek, ya biasanya dia pasti sebelum si verb-nya. Misal, we need a car, for example. Nah, subjek itu pasti sebelum si verb-nya itu. Dia pasti selalu namanya adalah subjek. Nah, kalau objek ya di depan si verb-nya itu. Misal apa? I need it, for example. Atau yang berubah deh, apa ya? You love me, for example. Nah, ini dia akan berubah jadi me, jadi nggak you love I, karena I itu untuk subjek, tapi me-nya untuk objek. Nah, biasanya di TOEFL itu yang harus teman-teman perhatiin, ini kayak lihat ini ya,
Ini kayak cuman pakai S, terus yang ini nggak pakai S. Ini pakai S, ini enggak, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh artinya lain. Bukan artinya sih, lebih ke kayak apa ya, penggunaannya lain. Dan biasanya ini sering banget ngecoh di TOEFL. Jadi kesannya kayak mirip hour sama hours, tapi itu cara pakainya beda ya teman-teman. Nah, itu sering keluar di TOEFL. Jadi buat teman-teman ini hati-hati banget ya, nggak pakai S sama pakai S, itu cara pakainya beda. Jadi kalau misalnya gimana ya, saya butuh buku kita misalnya gitu. We need our book, for example. Nah, jangan sekali-sekali misalnya teman-teman nulisnya ours book, nah, kayak gitu. Nah, ini salah, oke? Kalau di soal TOEFL tuh biasanya dia panjang dulu, di ujungnya kayak ada nyempil kecil. Nah, ini bukan perkara enakan gak enakan juga, ini teman-teman harus ngerti konteks makainya gimana. Dan gak mungkin sih kalau misalnya dia makainya yang my atau yang mine, kan itu kelihatan banget salahnya. Cuma pasti yang kepake tuh your sama yours, atau ours, atau their dan theirs, kayak gitu biasanya. Nah, kalau di TOEFL itu juga yang sering ngecoh tuh ini biasanya it, they, nah, atau kepunyaannya its dan theirs. Ini yang biasa ngecoh. Ya, yang ini biasa harus ada apa? Noun-nya. Nah, ini cara pakainya, gampangnya, ini dipakai untuk yang singular, dan ini dipakai untuk yang plural. Gampangnya kayak gitu. Nah, kebanyakan orang berpikir kayak they itu mereka tuh harus orang. Enggak. Jadi apapun itu kalau dia plural bisa pakainya bisa diganti dengan kata they. Biasanya sih barang. Nah, poin penting dari kita belajar pronoun, mungkin kayak teman-teman mikir, Kang udah pronoun mah gampang, misalnya kayak gitu cuman he, terus his, dan semua cara pakainya. Iya, kalau cuman berubah-berubahnya doang mah gampang. Nah, yang paling sulit dalam belajar pronoun itu adalah teman-teman harus ngerti di konteks kalimatnya. Jadi di kalimat itu tuh, misalnya si he ini lagi gantiin apa, si it ini lagi gantiin apa, si they ini lagi gantiin apa. Dan bahkan sering keluar itu di soal reading biasanya. Misalnya soalnya kayak gimana, misalnya yang ditanya apa, refers to, dan lain sebagainya. Misalnya ditanya it refers to, berarti artinya it di kalimat itu atau di cerita itu lagi nge-reverse apa, misalnya lagi barang apa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus penting, yang lebih penting itu adalah teman-teman ngerti konteksnya itu seperti apa. Nah, supaya lebih ngerti lagi, kita lihat contoh soalnya yang benar-benar menguji kita tentang ilmu si pronoun itu sendiri. Langsung aja kita lihat. Ini buat teman-teman, kakak udah ada 5 soal yang kakak ambil dari satu bundel soal TOEFL seperti biasa. Kita lihat di sini. Ya. Kayak kesannya pronoun itu kan gampang banget ya, kayak cuman I, you, they, he, she, it, berubahnya dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kayak number 1. The bird plays with their children during the spring. Kelihatannya sih kayak nggak ada yang salah ya, makanya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, lihat. Di sini kita pakai kata their ya. Nah, kita harus tahu ini children-nya tuh children apa yang lagi dijelasin, children yang mana gitu. Cuman permasalahan di sini kita lagi ngomongin apa? Pakai yang merah deh. Bird. Bird-nya singular apa plural? Singular kan, karena kalau plural dia jadinya apa? Birds. Nah, kalau singular jangan pakai their children, tapi langsung aja its children gitu. Kecuali yang birds, yang plural, dia pakainya yang their gitu. Jadi biasanya di TOEFL tuh it sama their atau it sama they biasanya sering keluar. Jadi teman-teman harus ngerti konteks di situ tuh lagi ngomonginnya, biasanya ngecohnya di singular pluralnya sih gitu. Kayak nomor 2, the cakes on the plate are our. Maksudnya di nomor 2 ini dia pengen ngomong kue ini adalah punya kita gitu. Permasalahannya di sini our-nya yang posesif, adjektif, atau yang kepunyaan yang harus ada noun-nya. Nggak bisa kalau our doang. Jadi ini harusnya bukan our tapi apa? Ours gitu. Ini yang benar. Kalau misalnya mau pakai our boleh, tapi harus ada noun-nya, misalnya apa? Our cake gitu. Oke? Number 3. Nah, a plate creates his own food from it. Nah, ini kalau his itu jelas. Dia pasti kalau his itu untuk orang dan laki-laki gitu. Nggak bisa. Karena di sini kita ngomongin apa? Plan. Dan kemarin juga kita udah belajar ya, kalau pakai artikel itu udah pasti dia singular kan. Jadi ini harusnya bukan his own food, karena dia bukan orang yang lagi diomongin, tapi barang. Jadi harusnya bukan his, tapi apa? Ya sama its ya. Dia bukan his, tapi yang its. Next, number 4. Nah ini, polar bears cannot fly, but it can swim very well.
Nah, di sini kita juga pakai kata it di sini. Nah, tapi si it di sini tuh lagi gantiin apa? Nah, teman-teman harus benar-benar paham di sini konteksnya. Di sini kita lagi ngomongin polar bears. Head-nya itu adalah bears, dan bears di sini kan plural. So it means ini bukan it can, but harusnya apa? They can gitu. Gitu, kayak secara kasat mata kayak nggak kelihatan kan salahnya, cuman apalagi buat teman-teman yang bisa ngandelin yang enakeun, nggak enakeun, itu tuh pasti nggak kelihatan. Tapi teman-teman di sini balik lagi seperti kakak bilang, teman-teman harus mengerti konteksnya. Nah, yang terakhir, banks are rushing to merge because consolidation enable them to slash their costs and expand. Nah, ini ketemu lagi nomor 5 ini. Nih, lihat di sini, theirs. Nah, theirs ini pakai S. Berarti kalau pakai S itu langsung aja kan terakhir, misalnya apa? Milik mereka. Nah, permasalahan nih di sini ada nounnya, ada noun lagi. Cost mereka gitu kan. Berarti harusnya nggak usah pakai S. Jadi langsung gimana? Langsung aja their cost gitu. And expand. Gitu guys. Jadi kalau misalnya mau yang pakai S itu pasti di ujung, nggak akan ada lagi si noun-nya. Jadi langsung aja their cost and expand. Gitu guys. Nah, segitu adalah penjelasan tentang pronoun. Poin kakak mungkin kedengarannya pronoun itu seperti yang simple banget ya. Cuman yang paling penting adalah teman-teman harus mengerti konteksnya itu lagi ngegantiin apa di kalimat tersebut. Nah, itu adalah yang paling penting, lagi gantiin apa. Kan namanya juga kata ganti, pasti dia menggantikan sesuatu gitu. Nah, itu teman-teman harus bisa ngerti di konteksnya atau di dalam kalimatnya itu sendiri. Kita bahas kelas kata yang lainnya di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman, pastikan jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pokoknya loncengnya diklik biar gak ketinggalan ketika kakak udah bahas pembahasan yang baru. Dan para pejuang TOEFL, jangan menyerah. Ingat kata Mahatma Gandhi, learns as if you were live forever, katanya gitu. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Tolos nih. How are you guys? I'm salah.